Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Senin tanggal 4 April tahun 2022, saya kembali mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Dan saya berharap firman Tuhan senantiasa membawa hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan membawa Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 94 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara-saudariku, waktu saya membaca ayat ini, ada dua kata yang menarik perhatian saya dan sekaligus yang mengagetkan saya. Apakah itu? Yaitu kata dihajar dan diajar. Dihajar dan diajar. Hal ini membuat saya terkaget karena dikatakan berbahagia orang yang dihajar. Coba Bapak Ibu pikirkan, berbahagia orang yang dihajar oleh Tuhan. Kalau dihajar, bukankah itu sesuatu hal yang tidak baik? Misalnya contoh, wow, dia habis loh, dihajar masa. Dihajar masa. Dihajar masyarakat. Wow, kalau sudah dihajar, mengerikan ya. Langsung kita tahu, wah, lagi digebukin lah, lagi dipukulin lah, kan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, waktu saya di dalam hati penasaran tersebut, saya coba memperhatikan lebih baik lagi. Dikatakan bahwa hal tersebut, yaitu tentang dihajar, ternyata bukan seperti yang saya pahami. Saya coba baca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ternyata dikatakan dalam ayat yang saya bacakan tadi, bunyinya adalah demikian: berbahagialah orang yang kau didik ya Tuhan, orang yang kau ajari hukum-hukum-Mu. Ternyata dihajar yang dituliskan dalam ayat ini bukan digebukin, dipukuli, bukan, tapi dididik oleh Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kata tentang dihajar, diajar di dalam ayat yang ke-13, dalam ayat yang ke-12, ini bukan berbicara tentang ganjaran atau hukuman. Bukan, tetapi tentang didikan, di mana Tuhan mendidik, mengajari, membimbing kehidupan umatnya. Jadi saya mohon izin, di dalam bayangan saya, dalam pikiran saya, kalimat yang tepat adalah begini: berbahagialah orang yang dididik Tuhan. Jadi kalau dihajar sepertinya mengagetkan kita, tapi kalimat yang lebih tepat adalah berbahagialah orang yang dididik Tuhan. Mengapa dikatakan berbahagia orang dididik oleh Tuhan? Ternyata karena didikan Tuhan dilakukan atau diberikan, dikatakan dalam ayat 13, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Artinya untuk mempersiapkan kita menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi masa-masa yang sulit kalau terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga melakukan itu. Waktu Tuhan mendidik kita, Dia tidak meninggalkan dan tidak akan mengabaikan kehidupan kita. Itu dituliskan dalam ayat yang ke-14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Jadi kalau Tuhan mendidik, tidak akan meninggalkan. Kalau Tuhan mendidik, tidak akan membiarkan kita menjadi babak belur. Ya, memang Bapak Ibu dikasihi Tuhan, didikan Tuhan itu bermacam-macam bentuknya.
Bisa juga Tuhan izinkan didikan itu berbentuk penderitaan, kesulitan, ataupun kesukaran, bisa saja. Tapi jelas Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau itu Tuhan izinkan adalah untuk melatih dan memperkokoh iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Sama seperti seorang yang berlatih atau gemar fitness, kalau disuruh dia mengangkat beban oleh pelatihnya, maka disuruh dia mengangkat beban yang tentunya tidak ringan-ringan saja. Akan diajari dia untuk mengangkat beban yang lebih berat, lebih berat lagi, lebih berat lagi. Kalau hari ini 1 kilo, ya besok atau minggu depan menjadi 2 kilo. Demikian seterusnya sampai meningkat, sampai dia bisa mengangkat yang lebih besar. Nah, demikian juga dengan didikan Tuhan. Dia mengizinkan kita untuk mengalami kesukaran misalnya atau kesulitan. Dididik oleh Tuhan adalah untuk memperkokoh iman kita, memperkuat dan memberikan otot-otot iman yang semakin kokoh. Itu kira-kira saya istilahkan otot iman. Dan terus terang, waktu Tuhan juga melatih kita, itu karena Ia mengasihi kita, dan Dia juga mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya menyadari betul setelah melihat seperti ini, benar kita harus berbahagia kalau Tuhan mendidik kita. Kenapa? Karena dalam pergumulan yang ada, Tuhan senantiasa menyertai, menolong dan memberkati, mendampingi kita. Sama seperti orang yang dididik, misalnya kuliah lah, misalnya saya katakan, kalau dia disuruh oleh pembimbingnya, katakanlah bimbingan tesis atau bimbingan skripsi misalnya, ya pembimbingnya akan selalu ada menyertai dia kan, akan selalu menolong. Kalau misalkan ada kesulitan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan, ya pembimbingnya akan memberikan arahan. Memang ada kalanya yang salah akan dinyatakan, yang benar juga akan ditunjukkan, dan yang salah akan disuruh untuk mengubahnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan akan mendidik dan mengajar kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Dengan caranya Dia akan mendidik dan mengajar kita. Tapi waktu kita melakukan hal yang benar di hadapannya, Dia juga akan berikan apresiasi. Dia juga akan berikan hal-hal yang indah bagi kehidupan kita, seperti reward, penghargaan kepada apa yang kita kerjakan. Itulah sebagian pendidik. Ya, Tuhan mau mendidik kita, dan Dia akan membawa kita melalui hal-hal yang tidak baik supaya kita lebih baik, supaya kita juga mengalami kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan berbahagialah orang yang dididik oleh Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, mungkin ada di antara kita mengalami didikan Tuhan tidak seindah dan sebaik yang kita bayangkan. Bisa saja saudara, iya kan? Ada juga misalkan saya katakan tadi, seorang guru mendidik anak didiknya dengan cukup keras. Karena memang guru tidak mendidik anak-anaknya dengan sikap dan cara yang sama. Ada anak-anak yang diberikan arahan langsung mengerti dan langsung mengerjakan, tapi ada anak-anak yang diberikan arahan saja tidak dikerjakan, malah dia selalu membandel, dan dididik secara khusus juga untuk orang-orang seperti itu. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Waktu kita menyikapi didikan Tuhan dengan cara yang tidak baik, Dia akan mendidik kita lebih serius lagi dengan caranya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan sekali lagi saya sampaikan, didikannya adalah didikan yang demi kebaikan kita. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-6 dituliskan dan dijelaskan tentang apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami didikan Tuhan. Dijelaskan di sana, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Artinya yang pertama, jangan anggap enteng. Seriusin, tanggapin, dan pelajari. Kalau orang mengikuti pelajaran atau mengikuti didikan, maka dia harus serius memperhatikannya. Kalau dia tidak serius, dia akan rugi. Dan saudaraku, waktu kita mengalami didikan Tuhan, serius, jangan anggap enteng. Perhatikan, pelajari, dan tangkap, pahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Anda lakukan. Dan jika demikian adanya, tidak anggap enteng didikan Tuhan, itulah orang-orang yang berbahagia. Yang kedua adalah, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Artinya, jangan patah semangat. Waktu dilatihkan, aduh capek nih, berat nih, aduh sudah gak kuat, terus latih, jangan putus asa. Karena hari ini kita bisa mengangkat beban 1 kilo, dan besok diberikan beban lagi 4 kilo. Kita terus kuat, terus latih, jangan putus asa. Maka nanti minggu depan, bulan depan akan meningkat lagi. Dan Tuhan mendidik kita
melalui cara-cara yang Tuhan izinkan bagi kehidupan kita adalah supaya kita mengalami kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan kita. Kemajuan iman, kemajuan pengharapan, kemajuan keyakinan kita kepada Tuhan, kemajuan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan putus asa. Kenapa juga jangan putus asa? Karena dikatakan, karena Tuhan menghajar yang dikasihinya, Ia menyesah yang diakuinya sebagai anak. Artinya, kalau Tuhan melatih kita, Tuhan mengajar kita, itu karena kasih-Nya. Jadi, dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia mengajar kita dalam kasih-Nya, maka Dia pasti menyertai, Dia menolong, Dia menuntun kita. Itu sebabnya setiap hal-hal yang Tuhan izinkan, latihan yang dibuat sebagai ujian memperkuat iman kita, sebagai persiapan juga untuk memperkokoh iman kita. Bahkan saya menyadari, jika kita diizinkan Tuhan atau dilatih Tuhan mengalami situasi-situasi tertentu, situasi-situasi yang sulit, adalah supaya kita bisa membagikannya, menceritakannya kepada orang lain sebagai sebuah pelajaran di kemudian hari, supaya orang lain tidak masuk di dalam masalah yang sama. Saudaraku, pada kesempatan ini saya mau bercerita kepada kita sebagai sebuah pelajaran juga. Apakah pelajarannya? Pada tahun 1990-an atau 92-93 saya di kota Medan punya pekerjaan yang secara usia saya pada saat itu mencukupi untuk kehidupan saya. Tetapi waktu saya melakukan pekerjaan saya, ini yang menjadi persoalan. Persoalannya adalah di setiap tanggal-tanggal muda, saya bersama dengan teman-teman saya seringkali menyia-nyiakan waktu, bahkan menyia-nyiakan berkat yang kami miliki. Contohnya apa? Yaitu kalau misalnya selesai bekerja, sore hari kami akan pergi minum-minum bersama dengan teman-teman, nyanyi-nyanyi. Memang tempatnya di Lapo, saudara. Lapo itu adalah tempat minum-minum biasa lah. Dan nyanyi-nyanyi, bahkan yang sering juga terjadi sampai pulang malam, mabuk, saudara. Mabuk, hilang kendali. Tidak hilang kesadaran, hilang kendali. Tapi pulang langsung capek, lemas, tidur. Besoknya bangun pagi dalam keadaan tubuh yang tidak fit. Dan yang fatal lagi adalah kesehatan saya semakin memburuk. Dan pada saat itu saya kurus sekali, seperti kurang makan. Dan tidak hanya itu, setiap bulan uang saya habis terus. Itulah juga yang saya alami waktu saya mau berangkat sekolah inti dan keuangan saya tidak tersedia. Mau berangkat ke kota Bandung, uang saya tidak cukup untuk itu, dan kesulitan yang saya alami. Tapi yang maksud saya ceritakan ini begini. Saya betul-betul mengalami kesulitan di situ karena saya tidak menata hidup saya. Dan sekarang saya bisa menceritakan itu kepada orang-orang lain, kepada teman-teman saya. Artinya supaya jangan terjebak dalam kehidupan yang saya alami itu. Maksudnya adalah begini Bapak Ibu kasih Tuhan. Artinya apa yang Tuhan izinkan, didikan sebagai pelajaran, akan bahkan hajaran bagi saya pada masa itu, Tuhan izinkan saya alami untuk bisa saya ceritakan hari ini menjadi pelajaran bagi orang lain. Demikian juga Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu mengalami didikan Tuhan, atau saya pakai kata hajaran Tuhan, adalah untuk mempersiapkan diri kita bisa menjadi alat kesaksian bagi Tuhan untuk membawa orang di dalam hidup yang lebih baik. Itu sebabnya hari ini saya katakan, berbahagialah orang yang dididik oleh Tuhan. Jika hari ini engkau merasakan pengalamanmu, situasimu adalah karena didikan Tuhan, berbahagialah engkau dan tetaplah berjalan di dalam kehendak Tuhan dan kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami tahu engkau mendidik orang-orang yang kau kasihi dan menyesah orang yang kau akui sebagai anak. Dan jika kami, saudara-saudaraku, sedang mengalami didikan-Mu, sedang mengalami ajaran dari Tuhan, Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan iman supaya terus berjalan di dalam kehendak-Mu dan tidak tawar hati, apalagi putus asa. Aku berdoa dalam nama Yesus, jika ada saudara-saudaraku yang hari ini sedang mengalami situasi-situasi yang merupakan bentuk didikan Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan tuntun mereka, bahwa mereka mengalami kemenangan dan lulus dari didikan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, biarlah Tuhan yang terus memberkati, menyertai, dan juga memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak dan Ibu, dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Jika ada pergumulan dan doa Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor WA di podcast ini. Dan jangan lupa juga, jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan kita pagi hari ini, tuliskanlah di kolom komentar supaya saudara-saudara kita yang lain bisa mengalami berkat Tuhan dari apa yang Bapak Ibu tuliskan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat mengikuti didikan Tuhan dan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita mengalami hidup the next level di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.